Wah, ibu-ibu lagi pada sarapan sambil ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget obrolannya. Kepo banget sih kamu, Bu Mala. Lagian kamu kan gak diajak, jadi gak usah penasaran. Gak ada urusannya juga sama kamu. Iya Bu Narti, maaf ya, saya cuma nanya baik-baik kok. Gak ada maksud apa-apa. Ternyata perkataan Bu Rima bener. Kalau saya gak ikut arisan, Bu Narti pasti bakal ngejauhin saya. Ini gulanya Bu Mala, totalnya jadi 20.000 ya. Selamat siang Bu. Wah, ibu yang bakal nempati rumahnya Bu Asia. Perkenalkan, saya Rima. Rumah saya nggak jauh dari sini, yang di pojok jalan sana tuh. Selamat siang Bu Rima, nama saya Mala. Iya, saya yang bakal nempatin rumah ini. Senang bisa jadi tetangga di sini. Semoga ibu betah ya tinggal di sini. Komplek ini tuh seru, tapi ada satu hal yang gak seru, dan ibu harus hati-hati sama hal ini. Hati-hati kenapa Bu? Sini deh Bu, saya bisikin. Bu Mala harus hati-hati sama Bu Narti. Bu Narti itu suka maksa kita ikut arisan. Saya aja terpaksa ikut arisan dia. Kalau ada yang nolak, Bu Narti langsung nyebarin gosip dan ngasih tahu ibu-ibu lain biar mereka ngejauhin yang gak ikutan. Wah, sampai separah itu ya Bu? Kok bisa? Iya Bu, parah banget pokoknya. Semua ini udah terjadi dari sekitar 5 tahun yang lalu. Kalau boleh jujur, saya sendiri juga sebenarnya gak mau ikut arisan sama Bu Narti. Tapi karena takut dikucilkan, ya terpaksa ikut. Makanya saya mau ngasih saran, mendingan Bu Mala ikut aja arisan. Cari aman daripada nanti dihindari sama tetangga yang lain. Iya Bu, nanti saya pikir-pikir dulu. Makasih ya atas infonya. Sama-sama Bu, ya udah saya pamit dulu ya. Kalau ada apa-apa jangan ragu ya Bu buat tanya saya. Gak mampir dulu Bu, mungkin kita bisa ngobrol lebih banyak. Gak usah Bu Mala, lain kali aja ya. Saya mau masak untuk makan siang. Tapi kalau butuh bantuan kabarin aja ya. Baik Bu Rima, hati-hati di jalan. Terima kasih banyak sudah mampir dan kasih informasi. Ibu-ibu, masa sih ya Bu Mala itu yang warga baru sampai sekarang belum juga gabung arisan kita? Sombong banget dia tuh. Harusnya dia tahu di komplek ini arisan saya tuh wajib buat semua ibu-ibu. Gimana coba? Tinggal di sini tapi nggak ikut arisan. Apa dia pikir dia spesial? Saya sih jarang lihat dia di keluar rumah Bu. Mungkin dia memang gak tertarik. Ada orang yang emang gak suka ikut acara-acara gitu. Iya, mungkin dia sibuk Bu. Kelihatannya dia jarang banget kelihatan. Kayak asik sendiri gitu di rumah. Gak tertarik, mana bisa gitu. Di sini tuh ada aturan yang gak tertulis. Kalau mau hidup enak harus ikut arisan saya. Semua ibu-ibu juga tahu itu. Gak ada yang berani gak ikut. Pokoknya kalau dia gak mau ikut, jangan harap dia bisa tinggal tenang di sini. Lihat aja nanti, saya bakal kasih pelajaran buat dia. Waduh Bu, serem juga kalau Bu Narti udah mulai gitu. Kira-kira bakal diapain dia Bu? Jangan bilang kalau Bu Narti mau nyebarin gosip soal Bu Mala biar dijauhin ibu-ibu lainnya. Ya iyalah, saya nggak main-main Bu. Kalau dia berani nolak arisan saya, dia harus tahu akibatnya. Orang sombong kayak dia layak dapat teguran keras biar dia tahu rasa. Lagian siapa suruh sok nggak mau ikutan? Orang lain bisa ikut dengan sukarela, dia kok enggak? Hehehe, aduh Bu, kasihan juga Bu Mala. Padahal dia kan baru pindah. Mungkin dia belum terbiasa dengan kebiasaan kita di sini. Iya Bu, saya sih ngerti. Dia pasti masih adaptasi. Tapi kalau Bu Narti yang ngomong, kayaknya memang harus ditegur biar dia paham aturan kita. Gak ada alasan adaptasi-adaptasian. Baru atau lama, semua orang di sini harus ikut aturan. Kalau dia pikir dia bisa seenaknya tinggal tanpa gabung arisan, dia salah besar. Besok saya bakal ajak dia langsung, biar dia gak bisa nolak. Kalau dia masih keras kepala, ya lihat aja. Saya bakal kasih pelajaran buat dia, biar dia tahu rasa. Hehe, wah, Bu Narti serius nih. Serem juga ya kalau Bu Mala gak ikut arisan, bisa-bisa jadi bahan gosip sepanjang tahun. Ya memang itu rencananya. Nanti kita lihat aja. Dia nggak bakal bisa tenang tinggal di sini kalau berani nolak ajakan saya. Arisan ini simbol pertemanan kita, dan siapa yang nolak ya harus siap menerima resikonya. Bu Mala, saya lihat kamu sering di rumah, tapi kok nggak pernah ikut arisan kita ya? Sudah beberapa kali kami undang, tapi kamu selalu absen. Sebenarnya kenapa sih? Kamu nggak mau ya gaul sama tetangga di sini? Oh, bukan begitu Bu. Saya sebenarnya pengen ikut, tapi sekarang lagi sibuk banget. Ada banyak pekerjaan di rumah yang harus diurus, jadi nggak sempat keluar buat kegiatan lain. Arisan ini Bu, untuk kebaikan kita bersama.
Kita bisa saling kenal, saling bantu kalau ada yang butuh. Kamu kan tinggal di sini, harusnya bisa ikut gabung biar makin akrab sama tetangga. Lagian cuma sebulan sekali kok, gak makan waktu banyak. Kamu ikut ya, gak boleh nolak. Maaf Bu Narti, saya bener-bener gak bisa sekarang. Kerjaan saya lagi banyak banget. Saya juga sering bantu-bantu ngurusin bisnis suami saya. Jadi waktunya gak pas buat ikut arisan. Saya janji nanti kalau udah agak longgar, saya pasti ikut. Tapi untuk sekarang belum bisa. Oh, jadi kamu memang gak mau ikut ya? Padahal saya udah coba baik-baik ngajak kamu. Gak ada alasan yang benar-benar masuk akal buat kamu nolak arisan ini. Semua ibu-ibu di sini ikut, bahkan yang sibuk sekalipun. Tapi kalau kamu memang mau jalan sendiri, ya oke deh. Jangan salahin saya nanti. Kalau tetangga-tetangga lain mulai ngomongin kamu. Di sini, kalau ada yang gak ikut arisan, biasanya ada aja yang gak suka. Bukan saya nggak mau Bu, saya cuma lagi fokus ke pekerjaan. Gak ada niat saya buat ngejauh atau nggak akrab sama tetangga. Tapi ya saya harap ibu-ibu lain bisa paham kalau saya memang lagi nggak sempat. Iya, saya ngerti kok. Tapi yang lain mungkin gak akan sebaik saya. Kalau kamu gak ikut arisan, mereka bisa salah paham, mengira kamu gak menghargai kebersamaan di sini. Ya, cuma mau ngingetin aja sih, biar kamu gak kaget nanti kalau mulai ada yang ngomongin yang enggak tentang kamu. Ya udah, saya pergi ya. Muak saya lama-lama di sini. Ibu-ibu, saya udah gak tahan sama Bu Mala. Dia itu benar-benar sombong. Bayangin aja, dia gak mau ikut arisan kita. Alasannya katanya sibuk. Sibuk apaan? Pasti dia tuh cuma gak mau gabung aja sama kita. Saya udah ajak baik-baik, tapi dia tetap nolak. Ya ampun Bu Narti, masa sih saya nggak nyangka Bu Mala kayak gitu. Saya kira dia orangnya ramah. Tapi kalau sampai nggak mau ikut arisan, wah itu udah keterlaluan sih. Kita semua ikut, kenapa dia merasa bisa beda? Tapi Bu, mungkin aja dia beneran sibuk. Saya pernah lihat dia sering keluar masuk rumah bawa berkas-berkas. Mungkin dia kerja dari rumah, makanya nggak sempet ikut. Bisa jadi dia nggak bermaksud sombong. Gak ada alasan Bu Wina. Kalau dia beneran niat, pasti dia cari waktu buat gabung sama kita. Semua ibu-ibu di komplek ini bisa ikut arisan walaupun sibuk. Jadi kenapa dia nggak bisa? Lagian kita cuma ngumpul sebulan sekali, itu aja dia nggak bisa. Aneh kan? Iya bener Bu, saya juga kerja, tapi saya masih tetap nyempetin waktu buat ikut arisan. Masa dia nggak bisa? Saya jadi curiga. Jangan-jangan dia emang gak pengen deket sama kita. Dia merasa lebih baik atau gimana? Nah itu dia. Makanya saya bilang sama kalian, mulai sekarang kita jauhin dia. Jangan sampai dia ngerasa nyaman tinggal di sini. Kalau dia nggak mau ikut arisan kita lihat aja sampai kapan dia tahan gak digubris sama tetangga-tetangganya sendiri. Tapi Bu, apa itu nggak terlalu keras ya? Maksud saya, mungkin ada cara lain biar dia sadar pentingnya arisan tanpa harus diasingkan. Mungkin kita bisa ajak ngobrol lagi, lebih halus. Udah, gak ada lagi ngobrol-ngobrol Bu Wina. Saya udah cukup sabar. Kalau dia nggak mau ikut, berarti dia nggak mau gabung sama kita. Dan kalau dia nggak mau gabung, ya kita juga nggak perlu peduli sama dia. Itu hukum gak tertulis di komplek ini. Gak ikut arisan, gak usah harap bisa akrab sama tetangga. Pagi Bu Siti, saya mau beli gulanya dong. Ah, iya sebentar ya Bu Mala, saya ambilkan dulu gulanya. Wah, ibu-ibu lagi pada sarapan sambil ngobrolin apa nih? Kayaknya seru banget obrolannya. Kepo banget sih kamu Bu Mala. Lagian kamu kan gak diajak, jadi gak usah penasaran. Gak ada urusannya juga sama kamu. Iya Bu Narti, maaf ya, saya cuma nanya baik-baik kok. Gak ada maksud apa-apa. Ternyata perkataan Bu Rima bener. Kalau saya nggak ikut arisan, Bu Narti pasti bakal ngejauhin saya. Ini gulanya Bu Mala, totalnya jadi 20.000 ya. Iya Bu Siti, ini uangnya. Makasih ya. Kalau gitu saya pamit dulu ya ibu-ibu. Mari. Kok Bu Mala kayak dijauhin ya Bu? Ada apa sih? Saya perhatiin dari kemarin-kemarin, ibu-ibu pada dingin sama dia. Ye, ibu ini udah tahu kan Bu Siti, orang sombong kayak Bu Mala emang gak pantas diajak main bareng kita. So sibuk, gak pernah mau ikut arisan. Ya udah, biarin aja dia. Jangan sampai kita nyamperin dia duluan. Yang ada kita malah dikira minta-minta perhatian. Tapi Bu, siapa tahu dia beneran sibuk. Saya lihat orangnya baik-baik aja kok. Ah, Bu Siti ini terlalu baik hati deh. Jangan tertipu sama tampang. Kita udah tawarin arisan berkali-kali, tapi dia selalu nolak. Kayak dia gak butuh kita aja. Bu Mala, kamu beneran gak mau ikut arisan Bu Narti?
Iya Bu, saya yakin akhir-akhir ini saya sibuk banget. Jadi saya nggak sempet buat ikut-ikutan arisan kayak gitu. Tapi apa Bu malah siap buat dijauhin oleh ibu-ibu kompleks ini? Saya siap kok Bu. Lagian mereka itu nggak berpengaruh di hidup saya. Mau mereka ngejauhin saya atau enggak, saya nggak peduli Bu. Iya sih, yang Bu Mala bilang itu benar juga. Apa saya juga berhenti aja ya ikut arisan di Bu Narti? Semua keputusan ada di tangan Bu Rima. Kalau Bu Rima merasa udah nggak cocok, ya berhenti aja. Iya deh Bu, coba nanti saya pikir-pikir lagi. Ini kopinya Pak, baru aja Ibu bikinin. Oh, makasih Bu, pas banget. Lagi pengen ngopi nih. Wah, mantep banget kopi buatan ibu. Rasanya jos banget. Pokoknya gak pernah gagal bikin bapak semangat sore-sore gini. Hehe, Bapak bisa aja. Tapi ngomong-ngomong Pak, Ibu mau ngomong sesuatu. Kira-kira kalau Ibu berhenti ikut arisan di Bu Narti, menurut Bapak gimana? Loh, kenapa Bu? Kok tiba-tiba pengen berhenti arisan? Selama ini kan gak pernah ada masalah. Bapak kan tahu kondisi kita sekarang Pak. Kebutuhan rumah tangga makin banyak. Apalagi akhir bulan nanti kita harus bayar cicilan rumah ini. Kalau Ibu terus ikut arisan, nanti uang kita nggak cukup buat makan sehari-hari. Soalnya jujur aja, uangnya udah makin menipis Pak. Iya Bu, Bapak juga paham kondisi kita sekarang. Emang lagi seret-seretnya ini akhir-akhir ini. Apa Ibu siap diomongin sama ibu-ibu komplek kalau berhenti arisan? Ibu siap Pak, biarin aja mereka ngomongin Ibu. Daripada kita maksain ikut arisan tapi nggak bisa makan. Kan lebih baik kita berhenti. Ibu nggak mau keluarga kita susah cuma gara-gara gengsi di depan mereka. Bener juga kata ibu. Jangan sampai gengsi ngerusak keadaan. Tapi ya ibu siap-siap aja. Kalau Bu Narti kan orangnya keras, pasti dia bakal ngomongin ibu kemana-mana. Iya Pak, Ibu udah siap. Yang penting keluarga kita nggak susah. Toh lama-lama mereka juga bakal ngerti sendiri kalau kita punya alasan yang lebih penting daripada sekedar ikut arisan. Nah, itu baru istri bapak. Kalau gitu bapak dukung ibu sepenuhnya. Gak usah takut dijauhin. Yang penting kita fokus aja ke keluarga kita. Arisan mah cuma buat hiburan aja. Bu, ibu bisa nggak berhenti maksa ibu-ibu komplek buat ikut arisan Bu? Kasian loh mereka Bu. Bapak denger kan banyak loh yang mengeluh di belakang kita Bu. Bapak nggak usah ikut campur deh. Ibu-ibu itu juga seneng-seneng aja kok ikut arisan sama aku. Lagian ibu itu bantu mereka nyimpen uang loh. Harusnya mereka berterima kasih sama ibu, bukan malah ngeluh. Bapak ngerti Bu, niat ibu baik. Tapi cara ibu itu loh yang salah. Gak seharusnya ibu maksa mereka begitu. Kalau mereka nggak mau, ya biarin aja. Gak semua orang mampu ikut arisan. Ah, Bapak ini nggak ngerti. Kalau ibu nggak tegas, arisannya bakal bubar. Ibu-ibu itu cuma butuh diarahin biar gak ceroboh dengan uang mereka. Ibu ini malah ngebantu tahu. Tapi caranya Bu, kamu bikin mereka nggak nyaman. Dengar deh, tadi sore Bapak ketemu Bu Rima. Dia bilang dia mau berhenti ikut arisan. Karena apa? Karena nggak kuat sama tekanan ibu. Apa? Bu Rima tuh pasti dihasut sama Bu Mala. Mereka berdua itu emang cari gara-gara. Dari dulu mereka nggak pernah suka sama ibu. Bu, mungkin mereka cuma butuh ruang, bukan diatur. Bapak nggak mau ibu jadi sumber gosip di komplek. Kalau ibu terus begini, lama-lama semua orang bakal jauhin kita Bu. Ibu nggak peduli Pak. Kalau mereka mau keluar, ya silakan. Tapi ibu tetap jalankan arisan ini. Ini buat kebaikan mereka juga. Ya udah, kalau emang itu mau ibu, Bapak cuma mengingatkan ke ibu. Bapak cuma nggak mau Bu, kalau seandainya lihat ibu terluka Bu. Hari ini arisan besar. Bu Mala pasti malu kalau nggak datang. Saya sih gak yakin dia bakal datang Bu. Kalau dia nggak datang, kita rame-rame datengin rumahnya. Nggak ada yang boleh merusak kebersamaan kita di sini, apalagi dia. Bu, jangan terlalu keterlaluan. Nanti kita yang kena gosip. Itu bisa jadi bumerang buat kita semua. Biarin aja, aku nggak peduli. Yang penting kita selalu kompak dan tetap solid. Bu Mala perlu merasakan konsekuensi dari sikapnya. Kurang ajar Bu Mala ini. Bisa-bisanya dia nggak datang. Ini juga Bu Rima ikut nggak datang. Saya yakin nih Bu Mala pasti menghasut Bu Rima buat berhenti ikut arisan. Ini nggak bisa dibiarin. Pokoknya kita harus kasih pelajaran. Sabar Bu, jangan emosi dulu. Kita bisa coba cari jalan lain. Mungkin Bu Rima lagi ada urusan.
Gimana saya nggak emosi coba? Udah ditunggu, apalagi ini arisan penting. Ayo, kita samperin Bu Mala. Dia harus paham posisi kita di sini. Jangan-jangan Bu Mala lagi berusaha menjauhkan diri dari kita. Tapi Bu, kita juga harus pertimbangkan dampaknya. Kita bukan gangster loh. Kita bukan gangster, tapi kita harus berani. Bu Mala udah terlalu berani berperilaku seenaknya. Dia harus diingatkan, gak ada yang boleh menganggap remeh kita. Iya, tapi jangan sampai kita terlihat seolah yang provokatif. Kita tetap butuh solidaritas di antara ibu-ibu kompleks. Solidaritas itu hanya untuk mereka yang pantas. Sekarang ayo kita pergi. Kita harus pastikan Bu Mala itu tahu bahwa kita keberatan dengan perilakunya. Bu Mala, saya tahu kamu ada di dalam. Kami mau ngobrol baik-baik soal arisan. Buka pintunya, Bu. Kalau enggak, kita dobrak nih. Ada apa ini? Kok kaki aku nggak bisa digerakin? Bu Narti, kamu kenapa? Ayo Bu Gita, kita tarik Bu Narti. Ini gak mungkin. Apa yang terjadi? Bu Ina, lihat, benar berubah jadi tiang jemuran. Ini gak masuk akal. Kita harus segera pergi. Ada apa ini? Kenapa ribut-ribut di depan rumah saya? Bu Mala, Bu Narti, dia jadi tiang jemuran. Saya nggak tahu apa yang terjadi, tapi lebih baik kalian pulang. Ini bukan urusan yang bisa kalian selesaikan di sini. Nanti biar saya yang lapor masalah ini ke Pak RW. Baik Bu, kalau gitu kami pulang dulu ya. Kami juga harus melaporkan ini pada Pak Jaka. Bu Rima, kamu dengar nggak soal yang lagi jadi bahan gosip di kompleks kita ini? Itu loh, tentang Bu Narti. Masa katanya dia beneran berubah jadi tiang jemuran? Aduh, saya nggak tahu pastinya Bu. Tapi kayaknya beneran deh. Soalnya kita semua tahu kan Bu Narti itu keras kepala luar biasa. Bisa jadi ini semacam aja Bu buat dia. Iya, mungkin ini memang azab ya. Semua orang di kompleks ini juga udah muak sama cara Bu Narti memaksa arisan ke orang-orang. Gak peduli ada yang keberatan atau enggak, pokoknya semuanya harus ikut arisan, gak boleh enggak. Iya, kadang saya pikir ini jadi pelajaran buat kita semua. Kita nggak bisa seenaknya ke orang lain. Bu Narti terlalu keras. Lihat aja sekarang, semua jadi begini. Saya dengar dari Bu Mala, katanya waktu itu pas ibu-ibu mau datengin Bu Mala, Bu Narti tiba-tiba nggak bisa gerak. Terus ya berubah jadi tiang jemuran di depan rumah Bu Mala. Serem kan? Iya, serem banget Bu. Jadi beritanya beneran ya, bukannya cuma gosip doang. Iya, katanya sih gitu. Saya sendiri nggak berani lihat langsung, tapi Bu Ina yang cerita ke saya. Ini beneran jadi bahan pembicaraan satu kompleks. Azab itu nyata, Bu. Ya Allah, bener juga. Kalau dipikir-pikir mungkin ini peringatan buat kita semua. Jangan sampai kita merugikan orang lain, memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Benar Bu, ini jadi pelajaran berharga. Kadang kita harus tahu kapan berhenti memaksa orang lain. Biarpun niatnya baik, kalau caranya salah, ya tetap aja akhirnya kita yang kena imbasnya. Semoga kita bisa ambil hikmahnya ya Bu. Saya nggak mau kejadian kayak gini menimpa kita juga. Siapa sangka Bu Narti sekarang jadi begini. Ini yang terjadi kalau terlalu memaksa orang lain. Kadang niat baik pun bisa jadi kutukan kalau caranya salah. Padahal kalau dia nggak maksa, kalau dia lebih sabar, mungkin hidupnya nggak akan berakhir seperti ini. Tapi semua sudah terlambat. Sekarang Bu Narti sudah menjadi tiang jemuran di rumahku. Semoga ini jadi pelajaran buat kita semua. Jangan pernah memaksakan kehendak, karena kita nggak tahu kapan karma akan datang.